Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Sparkling, viewer Zunun Sulaiman. Selamat datang kembali di Bedah-Bedah Desain. Kali ini aku ingin membahas terkait salah satu niche yang aku gemari dalam dunia desain grafis, yaitu Zendal Art. Yuk kita bahas. By the way, nama Zendal Art itu baru aku temukan saat buat skrip video ini. Jadi serius itu maksa sih. Tapi itu sebenarnya bukan kebetulan. Dulu itu di grup Facebook ada yang sempat nanya, "Bang, itu desainnya temanya apa?" Aku sih sempat mikir, iya ya, temanya apa ya? Aku sih saat desain karya ornamen-ornamen kayak gini, ini awalnya terinspirasi dari coretan-coretan karya-karya desainer-desainer buatan orang-orang yang aku dapat dari Google. Dan aku nemu beberapa keyword yang mungkin sebagian dari kalian ini ya agak asing sih. Zentangle Art, ada Doodle Art, ada juga Mandala Art. Akhirnya aku mutusin untuk coba bahas kenapa sih aku ambil niche ini untuk karya-karya desainku. Kita mulai dari Zentangle Art. Berdasarkan berbagai sumber yang aku dapat, Zentangle Art adalah suatu teknik menggambar abstrak berulang-ulang hingga menjadi pola terstruktur yang disebut tangles. Gambar seperti ini biasanya dibuat menggunakan tinta hitam di atas selembar kertas putih atau hitam yang disebut tile. Teknik gambar Zentangle Art memiliki tujuan, yaitu meditasi untuk mencapai kejernihan pikiran, sesuatu yang sering dikaitkan banyak orang dengan Zen. Sementara Zen sendiri sebenarnya adalah kondisi mental di mana benak manusia bebas dari penjara pikiran, sehingga terbuka untuk menerima segala hal. Pada kebudayaan Indonesia, mungkin jenis kesenian yang paling mirip dengan Zentangle Art adalah batik. Batik juga menggunakan pola-pola abstrak yang digambar berulang-ulang, namun dengan bantuan alat dan media yang berbeda. Selain itu, tiap goresan pada motif batik memiliki makna tersendiri, sementara seluruh pola Zentangle dibuat murni mengikuti kemauan si pembuatnya saja. Akan tetapi Zentangle Art berbeda dengan Scribble. You know Scribble? Scribble merupakan gambar coret-coret yang digambar ke sembarang arah atau umumnya radial, sedangkan Zentangle meliputi pola-pola yang digambar berulang-ulang. Lalu apa pula perbedaan Zentangle Art dan Doodle? Selain pola berulang yang digunakan, perbedaan antara Zentangle Art dan Doodle terletak pada kondisi psikis si penggambar saat membuatnya. Doodle dibuat ketika pikiran sedang berada di tempat lain, misalnya saat telinga sedang sibuk mendengarkan kuliah. Sedangkan Zentangle Art adalah gambar yang dibuat dengan konsentrasi penuh, namun tanpa memikirkan bentuk akhir dari gambar tersebut. Menggambar Zentangle idealnya harus mudah dilakukan, menyenangkan, dan menjadikan pikiran santai, sebab tujuan utama Zentangle Art adalah sebagai bentuk terapi psikis. Zentangle Art dianggap sebagai bentuk art terapi di mana seseorang bisa bermeditasi dengan cara menggambar. Anda perlu berkonsentrasi lalu menggambar titik, lingkaran, atau garis lengkung secara sembarang dan berulang-ulang hingga terbentuk suatu pola. Walaupun begitu, kalian tidak perlu menetapkan tujuan akhir berupa bentuk tertentu dalam membuat Zentangle Art, karena inti dari seni yang satu ini adalah menggambar mengikuti insting semata. Zentangle Art diyakini sebagai bentuk kesenian yang menenangkan atau self-soothing berkat sifat repetitifnya. Jenis kesenian yang satu ini juga tidak membutuhkan bakat atau keterampilan tertentu. Jadi siapapun yang mencobanya tidak perlu merasa terbebani. Jadi gengs, seni itu bikin tenang ya. Jangan sampai kita bikin desain cuma nambah puyeng otak kita. Zentangle Art juga tidak mengenal konsep penggunaan penghapus. Jadi seni jenis ini mengajarkan pembuatnya untuk merangkul kesalahan. Penekanan terhadap konsep tanpa tujuan pada seni ini juga dianggap sebagai latihan untuk meningkatkan kesadaran diri. Nah, kemudian Mandala Art.
Seni mandala art akhir-akhir ini sedang tren di internet, media sosial, blog, desain inspirasi, dan art. Secara sederhana, umumnya seni mandala adalah desain abstrak yang kompleks, yang biasanya berbentuk lingkaran. Pada intinya, mandala adalah hubungan antara dunia batin dan realistis luar. Dengan merancang seni mandala, kamu sendiri dapat menjadi inspirasi dan terapi spiritual. Seni mandala umumnya memiliki satu titik pusat yang berasal dari susunan simbol atau bentuk geometrik dan organik. Kata mandala dikenal termasuk dalam budaya Hindu atau Buddha. Mandala secara harfiah disebut lingkaran. Dalam bahasa Sanskerta, asal muasal dari semua penciptaan, bergerak, dan cara berputar. Ya, seperti itu. Selesai. Itu semua adalah info-info yang aku dapat dari Google. Untuk jelasnya kalian bisa search aja ya. Siapa tahu ada penjelasan yang lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan nis karya desain yang aku buat ini? Apa kaitannya dengan zen tanggal dan mandala? Insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Pantau terus channel ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi viewers Sparkling Zunun Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.